Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Chu Kuang-seng dan Liu Fei meninggalkan lembah dan terbang menuju makam penjaga makam. Adapun mengapa Chu Kuang-seng dapat menentukan lokasi makam, Liu Fei sedikit ragu, tetapi dia patuh dan tidak bertanya lagi. Karena dia mengerti bahwa setiap orang mempunyai rahasianya masing-masing, dan yang perlu dia lakukan hanyalah mempercayai suaminya dengan sepenuh hati. Tidak peduli apakah dia mengetahuinya atau tidak, perjalanannya juga tidak berjalan dengan tenang. Mereka menemui banyak hantu yang mencegatnya, tetapi untungnya semua hantu ini berada pada level rendah dan tidak menimbulkan banyak ancaman bagi mereka. Seberapa jauh lagi kita dari sana? Liu Fei menatap dunia redup di kejauhan saat bertanya. Chu Kuang-seng meliriknya. Jika kita pergi dengan seluruh kekuatan kita dan tidak menemui hambatan apapun, kita masih punya waktu 10 hari untuk melakukan perjalanan. Mendengar ini, Liu Fei terdiam sejenak, lalu berkata perlahan, orang-orang dari Sekte Tianu mungkin ada di sana. Kita harus hati-hati. Chu Kuang-seng mengangguk dengan cahaya dingin di matanya. Jika berada di dunia luar dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak mampu bersaing dengan Master Sekte Tianu. Tetapi ini adalah tanah kematian, dan dia memiliki kelebihan alami yang sama dengan hantu. Jika dia benar-benar bertemu dengannya, dia tidak mungkin takut pada Master Sekte Tianu. Ayo pergi. Dia melambaikan tangannya dan segera membawa Liu Fei pergi ke kejauhan. 7 hari kemudian, Chu Kuang-seng melambaikan lengan bajunya, dan angin kencang tertiup. Langsung meledakkan hantu yang masuk menjadi bubuk ke seluruh langit. Dia mengangkat kepalanya lalu melihat sekeliling. Ekspresinya perlahan menjadi serius. Entah kenapa, dalam setengah hari terakhir, tidak peduli bagaimana mereka terbang, mereka tidak bisa pergi dari sini. Kenapa bisa begini? Chu Kuang-seng mengerutkan kening. Tempat ini penuh dengan keanehan. Bahkan dengan sepengetahuannya, mustahil untuk segera mengidentifikasinya. Lihat gunung-gunung itu, Liu Fei menunjuk ke depan. Mendengar ini, Chu Kuang-seng mengangkat kepalanya dan ekspresinya segera berubah. Saat ini, pegunungan di depan bergerak seperti hantu, menatap pemandangan aneh di depannya. Jantungnya tiba-tiba bergetar dan secara cahaya bersinar di matanya. Apakah kita sudah memasuki area makam? Dia bertanya dengan heran. Wajah cantik Liu Fei langsung berubah. Chu Kuang-seng mengalihkan pandangannya dan berkata dengan suara serius. Di tanah kematian ini, makam tempat tinggal beberapa hantu tingkat menengah sangatlah aneh. Jika seseorang tidak hati-hati, dia akan membangunkan hantu-hantu ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, wajah Liu Fei menjadi sangat serius. Jika ini masalahnya, maka situasinya akan sedikit lebih rumit. Hantu tingkat menengah, meskipun kekuatannya setara dengan Rana Zotian tingkat ke-7. Namun dari segi tingkat kesulitannya, ini setara dengan praktisi Rana Zotian tingkat 8. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Fei bertanya perlahan. Chu Kuang-seng merenung sejenak. Makam tempat tinggal hantu tingkat menengah ini telah berevolusi selama bertahun-tahun di tempat mati ini. Jika kita bertemunya dengan secara acak, saya khawatir itu akan sulit bagi kami untuk keluar. Dan begitu kekuatan kita habis, hantu tingkat menengah yang bersembunyi di kegelapan pasti akan menunjukkan taringnya. Pada titik ini, ekspresinya menjadi sangat serius. Minggir dulu, aku akan menggunakan formasi matahari dan lihat apakah kita bisa meledakkan makam ini.
Mendengar ini, Liu Fei mengangguk lalu melangkah pergi. Zhou Guangsheng menarik nafas dalam-dalam. Tangannya berubah seperti angin, dan cahaya menyilaukan keluar dari tubuhnya, terus terjalin di langit. Kekuatan cahaya meraung, dan formasi besar perlahan muncul, menghilangkan energi kematian yang memenuhi sekelilingnya. Zhou Guangsheng menginjakkan formasi dengan telapak kakinya. Dia melihat sekeliling, matanya sedikit berkedip. Dia ingin melihat bagaimana makam ini menjebaknya. Zhou Guangsheng membentuk segel dengan kedua tangannya, membungkuk dan menampar bagian atas formasi matahari dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, kekuatan cahaya tak berujung berpusat kepada telapak tangannya, berdampak seperti riak. Semua energi kematian yang bersentuhan dengannya akan berubah menjadi asap putih, lalu menghilang dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, semua energi kematian dalam radius 10.000 kaki telah lenyap seluruhnya. Raungan hantu yang melengking datang dari segala arah, membawa nada yang sangat marah. Keluar dari sini, teriak Zhou Guangsheng dengan tajam, dan tiba-tiba menepuk telapak tangannya ke depan. Kekuatan cahaya yang mengalir menyapu, seperti banjir bandang, berdampak pada satu tempat di ruang makam. Suara keras menyebar, dan seluruh ruang makam bergetar hebat. Tetapi yang membuat Zhou Guangsheng terlihat jelek adalah ketika kekuatan cahayanya menghilang, dia bahkan tidak melihat hantu. Ini akan buruk jika terus berlanjut seperti ini. Zhou Guangsheng bergumam dengan ekspresi muram. Dia tidak tahu di mana hantu-hantu itu bersembunyi, apalagi di mana inti makam itu berada. Jika dia menyerang secara acak, itu hanya akan menyia-nyiakan kekuatannya dengan sia-sia. Bagaimana kabarmu? Liu Fei datang saat bertanya. Zhou Guangsheng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Bentuk makam ini berbentuk secara alami dan hampir tidak ada kekurangan. Jika hantu itu bersembunyi di kegelapan dan memakan kita, saya khawatir itu akan sangat merepotkan. Mendengar ini, Liu Fei pun ikut pusing. Bukan hal yang baik jika mereka terjebak di sini selamanya. Pada saat ini, hantu gunung yang bergerak tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan suara pelan, menyebabkan bumi berguncang. Hantu itu akan menyerang. Zhou Guangsheng menatap ke arah pegunungan dan berkata dengan suara serius. Suara keras terus berlanjut. Gunung-gunung mulai menggeliat dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi patung batu. Saat berikutnya, patung batu setinggi 1.000 kaki itu berlari ke arah mereka dengan langkah yang menghancurkan bumi. Zhou Guangsheng berpindah, tangan lalu meninju. Formasi cahaya matahari besar bergetar, dan bilar cahaya keluar darinya, langsung memborbardir patung batu. Patung batu itu langsung meledak berkeping-keping dan berubah menjadi pecahan di seluruh langit. Patung batu yang tersisa bergegas ke arah mereka tanpa henti, lalu meninju formasi cahaya matahari besar dengan satu pukulan. Tinju batu besar itu jatuh, dan gelombang udara yang dahsyat bergulung, lalu menyapu langit ke segala arah. Melihat ini, Zhou Guangsheng melambaikan telapak tangannya berulang kali, dan bilar cahaya keluar menghancurkan batu itu menjadi beberapa bagian satu demi satu. Kurang dari setengah jam kemudian, dia dengan Liu Fei bekerja sama untuk akhirnya membersihkan semua patung batu. Namun sebelum mereka bisa bernafas lega, pemandangan di depan mereka tiba-tiba berubah menjadi hutan pegunungan yang sangat luas. Ada banyak sekali pohon maple yang tumbuh di hutan pegunungan. Namun, dibandingkan dengan dunia luar, pohon maple ini berwarna abu-abu putih dan memancarkan aura kematian yang kuat. Zhou Guangsheng mengangkat kepalanya dan melihat pohon maple lebat di sekitarnya. Ekspresinya langsung berubah menjadi jelek.
Hantu sialan itu belum selesai. Dia ingin memakan mereka hidup-hidup dengan cara ini. Udara dingin menderu, dan hutan maple yang tertiup melonjak seperti gelombang laut. Saat hutan maple melonjak, udara kematian berwarna abu-abu putih menyapu deras, menutupi mereka berdua. Ekspresi Cukuang Seng langsung berubah jelek. Dibandingkan dengan aura kematian hitam, aura kematian abu-abu putih ini bahkan lebih menakutkan. Jika itu meresap ke tubuh praktisi Rana Zotian biasa, dia mungkin akan kehilangan kekuatannya dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya akan membusuk dan mati. Pada saat energi kematian abu-abu putih menyapu, ada hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya, dan daun maplen yang tak terhitung jumlahnya keluar, membawa aura menakutkan yang tajam. Cukuang Seng menginjak telapak kakinya, dan formasi cahaya matahari besar di bawahnya meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Gelombang kekuatan cahaya menyapu darinya, bertabrakan dengan energi kematian berwarna abu putih yang bersiul. Dua kekuatan yang sangat berbeda, satu yang dan satu yin, bertabrakan segera meletus menjadi fluktuasi aura yang sangat hebat. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan cahaya saat ini lebih unggul ketika menghadapi aura kematian berwarna abu-abu putih ini, tetapi tidak dapat sepenuhnya menekannya. Jelas sekali, energi kematian abu-abu putih ini lebih terkondensasi, dan meskipun kekuatan cahaya dapat menahannya, ia tidak dapat segera dihancurkan. Liu Fei tidak tertinggal diam. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan cahaya merah muda meledak, mengembun di sekitar tubuhnya. Dalam sekejap mata, kelopak merah muda yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang ini, dan aura tajam memenuhi udara. Satu-satunya perbedaan dari masa lalu adalah, karena Liu Fei telah menyerap darah rubah langit, ada darah yang mengambang di kelopak merah muda itu, dan bau darah yang kuat menyebar dari kelopak itu ke sekeliling. Ia melambaikan telapak tangannya, dan kelopak merah muda yang tak terhitung jumlahnya segera keluar, seperti pisau darah, mengenai daun maple abu-abu putih itu. Keduanya langsung bertabrakan, dan cahaya merah muda meledak, tampak sangat indah. Namun, siapapun dapat melihat bahwa ujung tajam yang tersembunyi di balik keindahan ini cukup untuk menembus emas dan memecahkan batu, serta membunuh orang dalam sekejap. Saat keduanya menyerang dengan seluruh kekuatannya, gelombang kejut yang kuat terus menyapu, menyebabkan ruang makam menjadi kacau. Setelah sekian lama, ketika dampak ledakan berangsur-angsur menghilang, pemandangan ruang ini berubah menjadi danau besar. Di dalam danau, air berwarna putih kelabu melonjak, dan aura mematikan menguap seperti kabut, memenuhi ruang antara langit dan bumi. Melihat pemandangan ini, Cukuang Seng dan Liu Fei tidak lagi ragu-ragu, dan segera melancarkan serangan sengit, menghancurkan danau sepenuhnya. Namun, saat danau tersebut meledak, pemandangan ruang ini berubah lagi, dan gunung es berserta berdiri di antara langit dan bumi. Gunung es itu tingginya ribuan kaki, dan tampak putih keabu-abuan, dengan energi kematian yang tersisa di atasnya, memancarkan hawa dingin yang membuat jantung orang berdebar-debar. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Cukuang Seng menatap gunung es dan berkata dengan suara serius, "Ini adalah sarang hantu yang memiliki aliran kekuatan yang stabil untuk mendukung mereka. Cukup untuk memaksa kita sampai kondisi mati sedikit demi sedikit. Lalu apa yang harus kita lakukan?" Liu Fei mengerutkan kening. Dia tidak mengetahui hal ini dengan jelas. Namun saat ini, selain pertahanan pasif, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Mendengar ini, Cukuang Seng menoleh.
untuk melihat wajah yang sangat menawan itu, lalu berkata dengan lembut, "Fear, apakah kamu percaya padaku?" "Bagaimana menurutmu?" Liu Fei tersenyum ringan, dan perasaan asmaranya pada saat itu seperti 100 bunga. Chu Kuang-seng langsung tersenyum. Matanya tertuju pada gunung es lagi, dan dia berkata perlahan, "Kalau begitu, kita akan kalah sekali dan membiarkan energi kematian ini menyerang tubuh kita." Mendengar kata-kata ini, Liu Fei tidak menahan untuk tidak melihat ke dalam matanya. Secara alami, dia sangat menyadari konsekuensi dan membiarkan energi kematian menyerang tubuh mereka. Jika tidak hati-hati, mereka akan mati sia-sia di sini. Tetapi bahkan setelah memahami hal ini, dia masih memilih untuk mempercayai pria di depannya, lalu mengangguk ringan. Melihat ini, tubuh Chu Kuang-seng menyapu ke depan dan bergegas menuju gunung es. Setelah itu, Li Fei mengikuti tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, keduanya mengambil tindakan pada saat yang sama, dan serangan kekerasan terjadi dan memborbardir gunung es. Hanya saja, dibandingkan sebelumnya, serangan keduanya tersebut saat ini agak lemah dan tidak menimbulkan hantaman dahsyat ke gunung es. Lambat laun, di bawah tekanan es, Chu Kuang-seng dan Liu Fei perlahan-lahan dirugikan. Pada saat ini, bila es berwarna putih abu-abu menerobos pertahanan kedua orang itu, lalu menembak langsung ke tubuh mereka. Hampir pada saat berikutnya, energi kematian abu-abu putih menyerang Chu Kuang-seng dan Liu Fei. Keduanya memuntahkan seteguk darah dan terpentar ke belakang. Dan tiba-tiba terdengar suara tawa dingin di ruang makam, bercampur dengan aura kematian. Energi kematian abu-abu putih menyapu dari satu tempat di angkasa dan mengembun menjadi hantu yang dipenuhi energi kematian di udara. Tubuh hantu itu dipenuhi dengan energi kematian. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, dan daging dan darah terus berjatuhan dari tubuhnya, membuat tanah di bawahnya terkorosi menjadi kolam hitam. Pada saat ini, wajah hantu yang sangat ganas sedang menatap Chu Kuang-seng dan Liu Fei dengan kilauan yang mematikan di matanya. Setelah bersembunyi sekian lama, akhirnya bersedia untuk muncul. Chu Kuang-seng menatap hantu di depannya dengan tatapan sinis di matanya. Saat suaranya jatuh, energi kematian yang memancar dari tubuhnya dengan cepat menghilang, seolah-olah telah diserap seluruhnya. "Berikan tanganmu padaku," kata Chu Kuang-seng kepada Liu Fei. Liu Fei segera mengulurkan tangan gioknya yang dipenuhi energi kematian, lalu dipegang oleh Chu Kuang-seng. Saat berikutnya, dia terkejut saat menyadari bahwa energi kematian di tubuhnya terus-menerus tersedot dan diintegrasikan ke dalam tubuh Chu Kuang-seng. Ini, mata Liu Fei membelalak, merasa tidak percaya. Ketika Chu Kuang-seng mengetahui bahwa dia dapat menyerap energi kematian, dia baru saja pulih. Jadi dia tidak menyadarinya. Melihat keterkejutan di wajahnya, Chu Kuang-seng tersenyum dan tidak menjelaskan apapun untuk saat ini. Lalu dia berbalik dan melangkah ke langit selangkah demi langkah. Dengan setiap langkahnya yang diambil, aura yang melonjak di sekelilingnya meningkat dengan cepat. Ketika Chu Kuang-seng berhenti, aura agung yang meresap di udara telah mencapai puncak panas Zotian tingkat kelima. Kekuatan yang melonjak di sekitar Chu Kuang-seng seperti aliran deras, membuatnya tampak sangat agung untuk saat ini. "Sekarang, aku bisa bersenang-senang." Dia menundukkan kepalanya dan menatap hantu itu dengan lengkungan dingin di sudut mulutnya. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi panik melintas di wajah hantu itu. Mengapa manusia di depannya tidak hanya tidak terpengaruh oleh energi kematian, tetapi juga mengalami peningkatan kekuatan secara tiba-tiba, membuat merasakan aura yang berbahaya darinya? Terima kasih.